Halo, selamat datang para wanita. Halo Bebek, udah lama kita nggak ketemu. Kali ini kita akan membahas apa coba? Gue udah angkat tangan. Kelek. Seperti yang lu lihat, ketek gue bukanlah ketek termulus dunia, nggak mulus-mulus banget juga. Tapi gue sering banget ditanyain gimana caranya punya ketek yang seperti ini, yang menurut orang tuh tidak gelap gitu. Menurut lo gelap gak sih? Oke, segitulah ya. Ini kagak gue filterin biar lo bisa lihat sendiri bagaimana bentukan ketek gue ya. Intinya video ini gue bakalan ngobrolin sama lu gimana caranya merawat kelek. Dan video ini juga sebenarnya bisa lu aplikasikan untuk merawat kelek bawah, if you know what I mean. Oh iya, muka gue udah seperti ini karena gue abis ngonten Beb. Ini muka gue tuh udah 9 jam. 9 gak sih? Ntar gue hitung dulu. Udah 9 jam makeup gue tapi masih cakep banget. Ya seperti biasa, lu mampir ke rumah gue yang lain untuk ngerti apa sih yang gue lakukan, gimana sih cara makeup. Kita kejauhan ngobrolnya, yuk kita mulai aja ngomongin ketek. Kalau misalkan gennya keteknya gelap ya jangan nonton video ini, gue gak mau ngasih lu harapan palsu ya. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Ntar ini gue gulung dulu biar enak. Lah. Salah Ben. Jadi ini kita settingannya mau tidur karena gue udah capek, suara gue juga udah begini ya Beb. Ini tuh di sisa-sisa kecantikan gue ini kepikiran, oh iya kan kemarin mau bikin otaknya kacau. Mau bikin video soal ketek ya. Jadi hari ini ayo kita bahas perketekan. Kita mulai. Oke sayangku, jadi kalau misalkan lu bayanginnya gini, ketek yang terawat itu biasanya dia terlihat terawat. Cara lu untuk bisa merawat ketek itu yang pertama harus wajib lu lakukan adalah menghilangkan penyebab gelapnya dulu gitu. Kalau lu ngerasa ketek lu gelap ya. Kalau misalkan nggak dihilangin itu penyebab kegelapannya, lu mau kasih apapun tuh tetap aja bakalan putih tua itu ketek lu Beb. Berkerak nanti lama-lama. Penyebabnya apa tuh Pau? Kita bahas penyebabnya dulu ya. Jadi penyebab pertama adalah pakai baju yang sangat ketat, tapi ketatnya tuh di ketek. Lu kalau misalkan gendut kayak gue, lu pasti bakalan relate. Kayak kita tuh sering banget beli baju terus LD-nya masuk nih ya kan, perut masuk tapi bagian ketek tuh nyekik banget nih ke ketek nih. Nah yang baju-baju kayak gitu jangan sering-sering dipakai. Boleh dipakai tapi jangan setiap hari, karena gesekan-gesekan di ketek itu tuh yang bikin iritasi. Nah si item-item kegelapan di ketek lu itu biasanya penyebab utamanya itu adalah iritasi. Selain daki kalau lu jorok ya. Kalau di rumah tuh oblongan aja Beb, dasteran. Gue kalau di rumah selalu ketekan. Kalau lu serumah banyak cowok dan lu nggak bisa ketekan ya berarti lu pakai yang longgar-longgar gitu, daster yang jahitan keteknya tuh nggak diketek tapi agak ke bawah gitu loh. Kalau nggak kaos oblong gitu. Iritasi itu selain dari baju Beb, itu tuh juga dari bahan kimia. Dari bahan kimia tuh bisa jadi dari apa tuh yang lu templokin ke ketek lu gitu. Apapun itu yang lu templokin ke ketek lu. Bisa dari lu scrubbing atau lu eksfoliasi yang bahan-bahannya tuh nggak cocok sama ketek lu, atau yang paling sering terjadi adalah dari deodoran. Karena gue jadi suatu hari gue waktu masih muda, gue kan ingin wangi seperti wanita-wanita muda pada umumnya kan. Gue ucuk-ucuk tuh ke minimarket terdekat, yoi. Udah gue beli tuh deodoran yang waktu itu gue lihat iklannya tuh mbaknya putih mulus, bersih, bersinar di TV gitu. Gue cuman butuh waktu 3 hari menggunakannya untuk gue bisa melihat ketek gue tambah lama tambah menggelap. Dan ternyata pas gue udah tambah dewasa, gue baru tahu kalau misalkan deodoran itu banyak yang bikin ketek menggelap. Apa tuh Pau? Biasanya tuh alkohol di deodoran atau aluminium. Tapi Beb, kesini aluminium itu kan ada di antiperspiran, dan gue pakai antiperspiran ketek gue nggak menggelap. Jadi tuh kayaknya lebih ke aluminiumnya tuh masak, bukan dimasak ya, aluminium ini tuh disandingkan dengan siapa aja, dosisnya berapa itu ngaruh juga tuh. Nah bedanya apa tadi lu nyebut antiperspiran Pau? Iya, bedanya apa antiperspiran sama deodoran? Bentar, lu udah paham belum masalah deodoran yang bisa menyebabkan ketek hitam? Biar lu kagak bingung nih Beb, lu cobain satu ketek pakai deodoran, satu ketek kagak. Tapi pas libur ya, biar lu nggak ngeracunin orang. Nah,
Habis itu lu cium ketek lu. Maklum udah tengah malam. Habis itu lu cium ketek lu. Salah, bukan cium ketek lu. Udah panjang lebar salah. Abis itu lu notice yang bagian dikasih deodoran itu lebih menggelap nggak dari sebelah sisi yang nggak lu kasih deodoran tersebut. Kalau misal menggelap bukan berarti lu nggak bisa pakai deodoran, tapi lebih ke barang itu yang tidak bisa lu pakai. Mungkin lu bisa pakai deodoran merek lain gitu. Kan lu punya 2 ketek jadi bisa lu cobain di salah satu. Karena kalau di gue pengalaman gue menggelapnya tuh cepet banget kok kalau nggak cocok. Oh bedanya deodoran sama antiperspiran. Jadi Beb, tadi kan gue sempet tuh nyebut ada namanya aluminium gitu. Si aluminium ini biasanya jadi bahan aktif untuk mengontrol keringat di produk-produk perketekan. Nah bedanya gini, kalau gue pakai bahasa bayi langsung aja ya, kita nggak usah membreakdown iniannya ya. Gue nggak pakai deodoran lagi. Jadi gini, jadi kalau deodoran itu tuh berfungsi mengontrol bakteri. Jadi bakteri yang ada di ketek lu yang campur sama keringat lu itu dia dikontrol biar nggak jadi acem gitu bahasa gampangnya. Sedangkan kalau si antiperspiran itu tuh bekerjanya mengontrol keringat lu. Keringat lu tidak keluar sederas biasanya gitu. Itu biasanya bertahan lebih lama kayak 3 hari baru lu harus replay. Dan kalau deodoran itu hitungannya jam biasanya. Bukan lebih bagus antiperspiran atau deodoran itu lebih jelek, enggak aduh perut gue bunyi. Agus lapar bu. Lu butuhnya tuh yang mana? Kalau keringat lu ngucurnya deras berarti lu butuh antiperspiran. Kalau keringat lu biasa aja dan lu pakai deodoran itu lu ngerasa di sore hari tuh lu nggak bau, ya lu bisa terusin pakai deodoran begitu. Kalau gue sendiri, walaupun keringat gue tuh tidak mengucur deras, Beb, gue lebih suka pakai antiperspiran. Kenapa itu Pau? Karena gue males orangnya. Gue kalau pagi gosok-gosok deodoran tiap pagi gitu kadang gue skip daripada gue meracuni seluruh dunia ini. Jadi gue mendingan pakai antiperspiran karena pakai 3 hari sekali. Contohnya untuk contoh deodoran itu banyak sekali, lu tinggal ketik aja deodoran banyak sekali pasaran. Contohnya antiperspiran itu adalah yang gue pakai ini. Nah gue pakainya Deorex yang Dry Max. 1 botol ini tuh gue abisnya tuh bisa setahun dan dipakainya bareng sama laki gue berdua. Kok gak jijik? Ya elah Beb, semuanya aja udah diliatin ya kan, masa perkara ketek jijik kagak dong. Di gua bisa nahan sampai 7 hari. Sampai ya, bukan berarti pasti 7 hari. Kegiatan gue lagi luar biasa ya berarti 3 hari. Di laki gue bisa bertahan 3 hari gitu. Ada lagi versi murah, lu mau buah. Kami sudah berusaha semampu kami. Lu mau versi murah kan ada Beb, ada versi murah ada. Kalau versi murah itu biasanya tawas yang berbentuknya tuh botol gitu. Kayak gini-ginian nih. Nah, banyak kan tuh minusnya adalah nggak semua orang tuh bisa. Gua nggak tahu karena gue belum pernah pakai. Tapi adik gue punya adik wibu. Gue usahakan supaya adik gue nggak bau bawang. Gue kasih lah tawas. Ternyata adik gue nggak cocok. Adik gue gatel keteknya pakai tawas. Jadi nggak semuanya bisa pakai tawas. Yang biasa pakai tawas boleh komen testimoninya ya, tolong di komen testimoninya karena gue belum pernah pakai, jadi gue nggak mau asbun ya. Oke, selanjutnya adalah yang bikin ketek lu gelap selain produk pembasmi badan itu, perihal mengeksfoliasi. Jadi Beb, waktu gue muda emak gue bilang ketek kamu biar nggak dakian di scrub ya. Pikiran gue yang namanya di scrub itu pakai body scrub badan. Pikiran gue adalah semakin kuat menggosoknya maka akan semakin kinclong nih ketek aneh. Ternyata enggak Beb. Jadi semakin lu kasar ke ketek lu semakin dia akan iritasi. Kalau lu mau eksfoliasi ketek lu pakai scrub badan kayak Purbasari, terus apalagi tuh Herboris gitu, yang lembut ya, ngelusnya tuh yang lembut. Daripada lu iritasi tambah gelap ya kan. Terus kepintaran gue yang lain adalah gue pakai, lu tau gak sih yang buat mandi tuh, yang buat sabun cair, nah yang itu gue gosok kenceng-kenceng Beb. Sama aja jalan pikiranku yang agak nge-lag ini tuh semakin kenceng semakin kinclong kagak. Lo pikir pantat panci semakin kenceng semakin kinclong kagak. Ketek lo bukan pantat panci, semakin kenceng semakin gelap karena semakin iritasi. Jadi kalau lo lagi sabunan, nyabuninnya pelan aja ya, jangan srok. Kita lanjut ke perawatannya ya, kan udah tahu nih cara menghindarinya. Sekarang kita ke perawatannya ya. Woi, gue baru sadar biar lebih bahasa bayi, biar lu lebih gampang mengerti. Jadi intinya tuh ada 3 Beb. Buang penyebabnya, bersihin, nutrisi gitu.
Tuh, tadi kan kita udah ngomongin penyebabnya. Nah, lu buang dulu penyebab ketek lu bisa hitam itu, hindarin dulu. Sekarang gimana cara ngebersihin ketek ya? Yang paling gampang adalah, kan lu mandi, itu tadi pas lu gosoknya lembut aja sayang. Lu lagi bayangin lagi ngegosok palanya pacar lu. Kedua adalah, kalau misalkan lu pakai scrub ya, pakai scrub khusus ketek akan lebih baik daripada lu pakai scrub yang untuk badan, karena butiran scrub yang khusus untuk ketek itu tuh lebih lembut beb. Kalaupun lu mau pakai scrub badan ya itu lembut aja ya, jangan sampai lu gosok karena dia udah ada butirannya. Walaupun lu lembut ngegosoknya, ngelusnya itu masih tetap keangkat kok sel kulit matinya ya. Kemudian opsi kedua untuk membersihkannya, kalau lu kayak aduh gue nggak mau dah pakai scrub, ada beb, ada brand-brand yang keluarin memang untuk membersihkan ketiak. Yang gue pakai ini tapi nih kotor karena ada di kamar mandi. Maaf ya, punten dulu nih, belum sempat membersihkannya, namanya juga konten tiba-tiba ya. Nah ini yang gue pakai beb, Everwhite Auxiliary Exfoliating Gel. Kalau yang ini tuh dipakainya tuh kalau lagi inget seminggu 2 kali, kalau lagi males seminggu sekali. Kalau sekarang lagi nggak gue pakai karena ketek gue baik-baik saja. Jadi kayak eksfoliasi ketek untuk gue tuh adalah seperlunya. Caranya gimana kalau kayak gini? Jadi dia tuh bentuknya gel yang kalau lo gini-giniin mulu nanti dia bakalan kayak menjadi butiran-butiran gitu loh, kelihatan kan? Nah kayak gitu. Nah kalau ketek lu kotor biasanya butirannya nanti akan berwarna coklat gitu. Udah abis kayak gitu tinggal dibilas. Opsi lain lagi ada nggak kak yang lebih murah? Ada 20.000 mau nggak? Jadi kalau gua lagi males banget, bener-bener super males, maunya mandi tuh cepet gitu, nggak ada ngurusin ketiak gitu ya beb ya, itu gue pakainya micellar water tapi yang khusus untuk sensitif. Nah ini contohnya Viva micellar water tapi yang untuk sensitif. Ada juga Emina nya tuh kalau misalkan gue habis bersihin muka terus gue kan mau sekalian mandi tuh. Nah si kapasnya yang udah bersihin muka buang, bukan ke ketek, bukan, enak aja, jorok lu. Maksudnya sekalian satu kegiatan, jadi bersihin muka, kapasnya buang, ambil kapas baru, tinggal digosokin ke ketek gitu. Tapi sama, gosoknya nggak boleh kenceng-kenceng gitu beb. Kalau gue caranya lagi males banget, yang sensitif loh ya, jangan yang lain ya. Karena kalau misal lu mau pakai micellar water ke ketek, itu hindari yang ada alkohol sama parfumnya. Nah si micellar water untuk ketek, Nah, micellar water yang sensitif, untuk sensitif itu biasanya fragrance free, alkohol free. Makanya gue bilang pakainya yang sensitif kalau mau ke ketek ya. Maaf ya ngomongnya, astaga, gue kayak tiap video gue minta maaf sama lu karena gue ngomong gak jelas ya. Kayak emang gue kalau ngomong gak jelas deh. Lo tau gak sih beb, gue tuh sampai waktu itu mendedikasikan seharian gue untuk ngobrol sama ChatGPT. Gue nyuruh ChatGPT menjadi dosen ilmu komunikasi biar komunikasi gue lancar. Oke, fokus. Sekian info yang sangat penting itu. Dah, membersihkannya caranya gitu ya. Lo bisa pakai scrub biasa, scrub untuk badan, tapi nggak boleh digosok kencang karena scrubnya gede-gede. Lebih aman pakai scrub yang didedikasikan, emang diciptakan untuk ketek. Bisa juga lo pakai yang modelan peeling gel kayak yang gue pakai ini, si Everwhite ini. Atau kalau misal nggak mau modal atau modal minimal, lo bisa pakai micellar water tapi harus yang for sensitive skin. Kita lanjut ke bagian menutrisinya. Ayo, kita sampai di part terakhir cara menutrisinya. Tapi gue kepikiran untuk ngasih lu bonus part, yaitu adalah make upin ketek. Nanti ya, terakhir bakalan gue kasih cara make upin ketek ya. Kita ke bagian cara menutrisinya. Jadi kalau nutrisi ketek itu tuh ya jangan sembarangan juga. Gue tuh tadi kepikiran gimana kalau skincare muka gue taruh ketek gitu. Ternyata ada beberapa yang nggak bisa. Retinol itu berbahaya untuk ditaruh di ketek. Berbahaya bukan berbahaya untuk kesehatan, lebih ke kayak takutnya terlalu reaktif gitu yang gue baca-baca ya. Jangan sembarangan lah lu taruh skincare muka lu ke ketek lu. Akan sangat lebih baik kalau lu pakai auxiliary cream. Ini yang gue pakai, bukan iklan tapi karena gue pakai jadi gue liatin ke lu. Nah, si Everwhite juga ya. Ini tuh dipakainya juga sama.
gue lupa cara pakainya yang benar tuh gimana menurut mereka. Tapi kalau cara pakai gue adalah setiap kali gue abis eksfoliasi baru gue pakai ini gitu. Setelah pakai ini ya nggak boleh pakai deodoran atau antiperspiran, kan ini malam ya. Jadi pakainya kayak kalau pakai ini udah tidur gitu, baru besoknya tuh pakai antiperspiran atau deodorannya. Ada beberapa brand yang krim pencerah keteknya tuh di gue nggak ngefek, jadi gue nggak bisa membahasnya. Yang bisa gue bahas ada yang ngefek. Si Everwhite ini ngefek di gue beneran bikin cerah, tapi bukan yang bikin putih banget sih. Lalu lihatnya ketek gue, apakah putih banget? Tidak, tapi ya mencerah gitu beb dengan si Everwhite ini. Dan si chicken skinnya berkurang banyak. Udah gitu doang gue cara gue merawat ketek beb, hindari penyebabnya. Abis itu eksfoliasi, abis itu nutrisinya gue cuma pakai si Everwhite ini. Terus lo jadi bingung ya, berarti jadwalnya gimana? Nih kalau lo mau nyontek jadwal gue ya beb, ibaratin aja. Biasanya gue lebih random sih, cuman ini biar lo kebayang ya. Hari Senin gue pakai ini atau pakai scrub atau pakai ini, salah satu intinya eksfoliasi. Setelah eksfoliasi gue nggak pakai antiperspiran, nggak pakai deodoran, tapi gue pakai krim pencerahnya. Hari Selasa gue pakai antiperspiran, gue nggak eksfoliasi. Hari Rabu gue kalau inget pakai, kalau enggak ya enggak, karena biasanya masih bagus, masih bersih gitu beb. Ibaratin aja nggak pakai ya, berarti hari Kamis gue pakai lagi ini. Hari Jumat gue pakai antiperspirannya, gue nggak pakai ini. Sabtu Minggu gue udah nggak pakai apapun karena antiperspirannya masih bekerja. Nah, Senin balik lagi tuh, siklusnya seperti itu. Cukur keteknya kapan Pau? Nah, kita bahas nih masalah cukur ketek ya. Mohon maaf sekeluarga kalau kami mengecewakan Anda. Jadi gen gue tuh beb tidak keluar bulu keteknya. Jadi ini tidak pernah dicukur karena memang tidak keluar bulu keteknya. Bahkan gue waktu SMP ngelihat teman-teman gue pada numbuh bulu keteknya, gue iri. Gue pakai body citra. Karena yang body citra kalau di badan katanya bikin bulu-bulu badan panjang. Waktu itu mitosnya gue pakein di ketek biar ketek gue keluar bulunya, tapi kagak bisa gitu. Ini baru keluar 3 helai yang pasti tidak terlihat di kamera. Keluarnya setelah gue menikah, mungkin karena kegiatan itu. Tapi gue udah nanya-nanya ke teman-teman gue beb, biar gue tidak memberikan informasi kosong nih. Teman-teman gue itu kebanyakan lebih merekomendasikan IPL di kayak klinik-klinik ZAP gitu-gitu loh, karena jadi nggak gelap. Cukuran ketek itu tuh kan rawan iritasi kena pisaunya, makanya bisa bikin gelap. Nah IPL kan mahal nih buat bocah sekolahan, harusnya gimana? Balik lagi teman-teman gue ya itu lebih merekomendasikan waxing. Mereka pakainya tuh kayak Mirael ya, yang sugar wax. Ada yang pakai Brighty juga, intinya adalah sugar wax daripada cukur. Jadi cukur tuh bener-bener dihindari sama teman-teman gue. Yang perlu lu tahu, setelah entah itu lu cukur ataupun waxing, itu lu nggak boleh pakai deodoran, lu juga nggak boleh eksfoliasi. Kalau bebek ada pengalaman dan tahu apakah yang harus dipakai untuk mengkalemkan kelek abis digerubuti, nah tolong komen, kita diskusi di komen ya. Karena gue tidak punya pengalaman itu, gue takut salah gitu. Oke, kita masuk ke cara make upin ketek. Oke, kita bakalan ngomongin make up ketek. Beneran ada make upin ketek. Kegiatan make upin ketek itu ada. Gue pernah kerja di salah satu stasiun TV. Nah, kadang-kadang ada program-program di mana yang datang itu orang random tapi dipakein dress yang cantik. Nah mereka tuh kadang tidak siap ketek gitu, tidak kamera jenik gitu beb. Nah sebagai orang TV disuruh make upin ketek adalah hal yang sangat biasa. Jadi biasanya di foundationin. Dan foundation yang dipakai apa Pau? Biasanya kroyolan yang ini. Kenapa kroyolan? Karena kroyolan ini tuh waterproof. Jadi biasanya dipakein kroyolan gitu di ketek. Tapi gue harus bilang sama lo, sangat tidak sehat untuk memfoundationi ketiak. Jadi itu dilakukan kalau kepepet banget, terpaksa banget. Kalau tidak terpaksa jangan. Kalau misalkan lo mau, intinya pakai kroyolan, lo tap aja pakai spons, tapi sponsnya jangan ke muka. Sponsnya jangan pernah ke muka lagi ya, jorok lu. Udah diketek sampai dia ngeset, jangan turunin dulu ketek lu. Kalau dia udah ngeset udah aman. Tapi ingat makeup ketek ini kalau bisa jangan ya, kalau kepepet doang ya.
Oke, selesai sudah video yang membahas soal perkelekan. Yang gue tadi bilang itu bisa lu lakukan untuk kelek atas sama kelek bawah. Under kelek, bentar gatel gigi gue. Hidung. Itu bisa juga di yang bawah, tapi nggak boleh kena memeu. Itu harus super hati-hati ya kalau yang bawah. Kalau kena memeu nanti lu bisa ada masalah lain, pusing, nanti tambah pusing ya. Nah, gue punya pesan, tapi sebelum pesan gue ingetin dulu, jangan lupa subscribe, like, sama komen. Biar apa? Biar rame aja, Beb. Nih ya, pesan gue adalah value lu tidak diukur dari ketek lu. Mindsetnya tolong diubah. Lu merawat ketek karena lu menyayangi diri lu. Oke, biar gak beban, Beb. Jadi kita bisa glow up sama-sama. Sampai jumpa minggu depan.